Umat yang dikasihi Allah, ingatlah Dia yang memampukan kita untuk terus berkarya di dalam dunia. Ingatlah Dia yang dalam dekapannya menenangkan kita di waktu gundah. Ingatlah Dia yang dalam erat tangannya menggandeng kita di jalan yang berliku. Marilah dengan sukacita mensyukuri penyertaannya dengan memuji Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitabnya Yesaya menuliskan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yesaya menyaksikan dan mengakui bahwa Allah menyertai manusia. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi manusia di dalam setiap rancangan dan pemikirannya. Namun terkadang
kita sebagai manusia gagal terhadap melihat apa yang dirancangkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui pembacaan kitab dan perenungan sabda pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar untuk mencoba melihat apa yang dirancangkan oleh Allah dan apa yang dipikirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, tunaikan terima kasih-Ku kepadamu. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini kami bersama-sama ingin bersekutu dan belajar melalui firman-Mu. Kami ingin belajar meneladani kasih-Mu dengan melihat segala yang Engkau rancang dan pikirkan di dalam kehidupan kami. Namun terkadang kami gagal dan berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian kami. Pikiran kami masih memikirkan diri kami sendiri tanpa memikirkan orang lain. Perkataan kami sering menyakiti hati-Mu dengan segenap protes dan tuntutan ketika rencana yang kami buat tidak sejalan dengan kehendak kami. Dan perbuatan kami yang sering menunjukkan sebuah bentuk apatis terhadap situasi yang tidak menentu, serta kelalaian kami dalam mencoba untuk melihat rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami berdosa, dan kami sungguh berdosa. Oleh karenanya kami mohon agar Allah mengampuni kami dan menuntun kami melalui pembacaan dan perenungan sabda hari ini, sehingga kami mampu untuk memahami apa yang Engkau rancangkan, apa yang Engkau pikirkan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah
iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada para murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan kita selalu bersukacita dalam setiap menjalani aktivitas kita. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian belum pernah melihat saya, gitu ya. Nah, nama saya Nathanael Budiman Elia. Saya adalah kader GKI yang dalam masa ini, dalam bulan Maret sampai September, menjalani bantuan pelayanan di GKI Gunung Sahari. Saya bersyukur selama beberapa bulan ini dapat melayani di gereja ini. Dan semoga kita juga dapat berjumpa secara langsung jika waktunya sudah cukup baik dan kondusif. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema khotbah hari ini adalah memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, kita tahu bahwa manusia akan berusaha mencari jawaban ketika menghadapi situasi yang tidak biasa. Manusia akan berusaha mencari jawaban, mencari tahu apa yang sedang terjadi ketika sedang menghadapi situasi yang tidak biasa ia alami. Contohnya, beberapa hari terakhir saya memutuskan untuk memotong rambut saya yang semulanya masih panjang, itu saya buat botak gitu ya. Saya ingin melihat respons orang-orang ketika melihat rambut baru saya gitu. Dan ini seumur hidup baru 2 kali saya potong botak seperti ini gitu ya. Dan saya ingin melihat respons orang-orang. Dan kebanyakan dari anak remaja, guru sekolah minggu, bahkan beberapa pendeta Gunung Sahari mempertanyakan kenapa dipotong botak gitu. Oh, banyak yang mengatakan kenapa harus dipotong botak? Apakah kalah taruhan, atau jangan-jangan karena ingin memulai hidup baru, atau buang sial? Nah, biasanya mereka melihat saya memiliki rambut, dan kali ini saya memotong rambut sampai hampir tidak ada rambut, dan mereka bertanya-tanya. Dan itulah sebagai contoh kecil bagaimana mereka ketika mereka melihat sesuatu yang asing, melihat sesuatu yang tidak biasa, dan mereka akan bertanya-tanya kenapa terjadi, kenapa bisa seperti itu.
Ini menunjukkan bahwa manusia akan mencari jawaban, dan ketika manusia mengalami situasi tersebut, manusia akan mencoba beradaptasi dengan situasi yang tidak lazim. Manusia dan makhluk hidup yang lain memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi, terutama situasi yang baru. Manusia memiliki kemampuan, dianugerahkan oleh Allah kemampuan untuk beradaptasi dan bertanya dan mencari tahu merupakan salah satu contoh bentuk adaptasinya. Nah, terkadang di dalam kehidupan kita tak jarang ada banyak peristiwa, aneka peristiwa yang membuat diri kita berbunga-bunga. Peristiwa-peristiwa yang tidak lazim yang membuat hati kita senang berbunga-bunga. Misalnya ketika mungkin kita pada waktu kuliah atau SMA mendapat nilai yang bagus, lalu keterima di universitas yang didambakan dan lain sebagainya. Tak jarang aneka peristiwa tersebut membuat hati kita berbunga-bunga, dan tak jarang aneka peristiwa tersebut membuat kita merasa semangat. Wah, aku baru saja mendapat promosi jabatan. Wah, aku baru saja mendapat universitas yang didambakan. Ya, itu tak jarang aneka peristiwa itu membuat kita merasa semangat, dan tak jarang aneka peristiwa tersebut membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan sebuah hal yang baik, kita memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, aku bisa seperti ini, seperti itu, seperti ini. Dan rasanya anugerah Tuhan melingkupi kehidupan kita. Tetapi tak jarang aneka peristiwa membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Tuhan, kenapa nilaiku jelek? Mungkin bagi anak-anak gitu ya, atau remaja. Tuhan, kenapa nilaiku jelek? Tuhan, kenapa aku putus dengan pacarku? Tuhan, kenapa ini? Tuhan, kenapa itu? Tak jarang aneka peristiwa membuat kita bertanya-tanya. Dan tak jarang aneka peristiwa membuat kita merasa tidak sanggup menjalaninya. Tuhan, kenapa harus ada yang namanya masalah? Tuhan, kenapa aku harus sial hari ini? Tak jarang aneka peristiwa itu membuat kita merasa tidak sanggup mengatasinya. Kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Dan terkadang kita meresponsnya dengan keputusasaan. Dan tak jarang ada aneka peristiwa yang membuat kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Makanya ketika ada doa itu ya, bercandaan, Tuhan, jika dia jodohku, tolong dekatkanlah. Tetapi jika dia bukan jodohku, tolong pikir-pikir lagi Tuhan. Tak jarang ada aneka peristiwa yang membuat kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan ketika rencana yang kita rencanakan tidak sejalan menurut kehendak kita. Tuhan, kenapa aku sudah belajar banyak-banyak tetapi tidak keterima di universitas? Tuhan, kenapa ketika aku sudah merencanakan marketing ini itu tapi tidak berjalan? Tak jarang aneka peristiwa membuat kita bertanya-tanya, membuat kita merasa putus asa, merasa tidak sanggup. Dan tak jarang aneka peristiwa membuat kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, Petrus mengalami hal yang sama dengan kita. Dalam bacaan yang kita baca hari ini, Petrus mengalami hal yang sama. Bagaimana ia menghadapi sebuah situasi, sebuah kenyataan yang tidak lazim ia rasakan, yang ia alami. Yesus pada saat itu ketika mereka sedang berkumpul, Yesus mulai membuka identitasnya menjelang kematiannya. Kita tahu bahwa beberapa waktu setelah bacaan ini ada bacaan mengenai kisah sengsara Yesus. Dalam percakapan itu Yesus mulai membuka identitasnya
siapakah dirinya kepada para murid-muridnya. Dan Yesus mengawali percakapan mengenai identitasnya dengan pertanyaan mengenai dirinya. Kalau kita baca dalam perikop sebelumnya, dalam ayat 13 sampai 20 kita bisa melihat bahwa Petrus mengakui kemesiasan Yesus. Sebelum bacaan kita tadi ada perhingkop sebelumnya yang menjelaskan bagaimana Petrus mengakui kemesiasan Yesus. Kita bisa baca dalam pasal 16 ayat 16 dikatakan bahwa maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Simon Petrus menjawab Yesus dengan jawaban, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Walaupun yang lain menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, tetapi Yesus bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan si Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Sejak percakapan itu Yesus mulai masuk ke dalam percakapan mengenai penderitaannya. Yesus dalam ayat 21 mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Yesus setelah ia mengungkap identitasnya, setelah Petrus mengakui bahwa dia adalah Mesias, lalu Yesus mulai menyatakan kepada para muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, harus menderita, harus dibunuh, baru dibangkitkan. Dan Petrus tidak bisa menerima penyataan tersebut. Petrus tidak bisa menerima situasi tersebut. Karena dalam bayangannya, dalam pikirannya, Mesias, istilah Mesias dalam pemikiran Petrus, dalam jagat pemikiran Petrus adalah seorang utusan Allah yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi dan membuat bangsa Yahudi itu berjaya. Mesias menurut Petrus adalah seorang utusan Allah. Karena Petrus adalah orang Yahudi, maka budaya Yahudi tentang Mesias adalah seorang utusan Allah yang diutus untuk memimpin bangsa Yahudi untuk berperang melawan penjajah, termasuk berperang melawan kekuasaan Roma, dan membuat bangsa Yahudi berjaya kembali. Nah ini, ketika Petrus memikirkan hal itu dalam bayangannya, Mesias adalah sebuah sosok yang kuat, sosok pemenang, sosok yang akan berperang melawan penjajah, sosok yang akan menumpahkan darah sehingga bangsa Yahudi dapat berjaya seperti sebelum pembuangan ke Babel. Mesias dalam jagat pemikiran Petrus adalah seorang utusan Allah yang sekedar berperang, sekedar menyerang, sekedar membawa bangsa Yahudi untuk datang bersama-sama, dikumpulkan lalu berperang dan membuat bangsa Yahudi kembali berjaya, kembali memerintah seperti sedia kala. Dan bahkan kita lihat dalam ayat 23 dia menyatakan bahwa Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dia telah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dia menegur Yesus dengan perkataan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kita bisa lihat respons Petrus bahwa ia tidak mau, ia merasa bahwa ini bukan konsep Mesias dalam dirinya. Ini dalam pemikirannya konsep Mesias tidak seperti ini. Tetapi kita lihat apa respon dari Yesus. Dalam ayat selanjutnya, Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Dalam pasal selanjutnya Yesus mengatakan bahwa engkau adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Lihat. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau
bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ini menjadi kata kunci Yesus menegur balik si Petrus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus membuka sebuah cakrawala berpikir Petrus. Kalau kita lihat tadi, Petrus memahami bahwa Mesias adalah seseorang yang akan diutus oleh Allah untuk berperang melawan penjajah, berperang melawan kekuasaan Romawi, lalu menyelamatkan bangsa Yahudi secara politis. Tetapi justru Yesus membuka cakrawala berpikir yang baru kepada Petrus. Mesias dalam jagat pemikiran ilahi itu adalah seorang utusan Allah yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa dan menebus dosa dengan jalan penderitaan. Mesias dalam pemikiran ilahi, dalam pemikiran Allah adalah seorang utusan yang hanya tidak sekedar menyelamatkan bangsa Yahudi, tetapi juga seorang utusan Allah yang menyelamatkan bangsa-bangsa dan menebus dosa. Kita bisa melihat tadi di bacaan bahwa Petrus membingkai, membatasi Allah, membatasi Yesus dalam pemikirannya. Petrus berusaha untuk memagari apa yang menjadi pikiran Allah. Petrus berusaha membingkai Allah, sedangkan justru Yesus sendiri, Allah, membentuk manusia dalam pemikirannya. Bedakan. Petrus membingkai itu kan memberi batasan gitu kan ya. Memberi batasan, memberi pagar. Seakan-akan hanya terbatas pada satu frame itu saja. Sedangkan Allah membentuk. Tidak membatasi tetapi justru membentuk manusia dalam pemikirannya. Ini yang menjadi titik penting dalam bacaan kita kali ini. Dan tidak hanya dari itu saja, Yesus juga membicarakan tanggung jawab pengikutnya. Kita lihat dalam ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada para muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini yang menjadi pelengkap dan tidak dapat diubah. Ketika kita masuk di dalam setiap rancangan dan pikiran Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk juga mengikutnya, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Nah, melalui bacaan ini kita dapat belajar bahwa kita sebagai manusia sering menduga dan membingkai pikiran Allah. Kita sering menduga dan membingkai, membatasi rancangan Allah yang sebenarnya tak terbatas dan tak terpagar dan tak terbingkai. Kita sering menduga, oh berarti kayaknya Tuhan sedang merencanakan aku untuk jadi A atau jadi B dan lain sebagainya. Kita sering menduga-duga dan terkadang dugaan kita itu membingkai rencana dan pikiran Allah. Dan kita perlu menyadari, melalui bacaan ini kita perlu menyadari bahwa kita tidak dapat benar-benar menyelami pemikiran Allah. Ketika kita menyadari bahwa Allah memiliki pikiran yang tak terbatas, memiliki rancangan yang agung, yang indah, yang besar, yang tak terbatas, maka kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kita perlu mengakui bahwa kita tidak dapat benar-benar menyelam pemikiran Allah, menyelami pemikiran Allah, benar-benar memahami secara utuh apa yang Allah pikirkan dan Allah rencanakan bagi hidup kita. Walaupun seperti itu, kita tetap dapat bisa melihat tandanya. Kita bisa melihat tanda pemikiran Allah. Kita dapat bisa melihat
tanda rancangan Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kita, bahkan dalam setiap orang-orang yang kita jumpai. Entah itu sahabat kita, orang asing, atau bahkan kita anggap sebagai musuh kita. Kita memang tidak dapat benar-benar menyelami pemikiran Allah, tetapi kita bisa melihat tandanya. Tentu tanda tersebut kita dapat pahami ketika kita benar-benar mau untuk belajar, untuk mencoba melihat dengan jeli apakah ini adalah tanda dari Tuhan, apakah ini adalah sebuah pertanda rancangan Allah bagi hidup saya dan lain sebagainya. Dan ketika kita mengakui bahwa kita dapat melihat tandanya, maka kita pun dapat menjadi tanda bagi orang lain. Ketika kita melihat orang sedang kesusahan, ketika kita melihat sesama kita sedang kesusahan, itu dapat menjadi tanda bahwa kita pun diminta, kita pun memiliki tanggung jawab juga untuk mengasihi mereka yang membutuhkan. Dan ketika mereka mampu merasakan kasih Allah melalui perbuatan kita, ia sedang mengalami tanda Allah melalui diri kita. Dan ketika kita menjadi tanda, kita menjadi sebuah penunjuk bagi orang lain, sebagai tanda Allah bagi orang-orang di sekitar kita, itulah salib. Itulah sebuah bentuk penyangkalan kita sebagai pengikut Kristus. Penyangkalan bahwa diri kita tidak dapat hidup sendiri, kita hidup bersama dengan orang lain, dan kita pun menyangkal diri bahwa kita memiliki keterbatasan dan tiap orang memiliki keterbatasan, dan kita saling bekerja, kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah penyangkalan dan salib yang kita harus panggul. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karya ilahi adalah proses. Karya ilahi yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita adalah sebuah proses bagi diri kita dan ciptaan di sekitar kita. Bukan hanya sesama kita, tetapi juga sesama ciptaan yang lain. Misal berbicara tentang alam. Kita lihat bahwa alam mulai gersang, pohon-pohon mulai ditebangin, lalu dan lain sebagainya. Kita juga memiliki panggilan untuk merawat mereka, dan itu berarti kita menjadi tanda ilahi, menjadi tanda rancangan dan pikiran Tuhan bagi seluruh makhluk di bumi. Karya ilahi adalah proses, bukan hanya bagi diri kita dan bagi ciptaan di sekitar kita. Dan di dalam karya ilahi tersebut, Allah adalah penggerak utama. Allah adalah penggerak semesta, dan kita masuk, kita terlibat di dalam gerakan ilahi tersebut. Kita terlihat kecil, tetapi kita berperan, kita mampu berperan, kita dapat menjadi penting, dan kita merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari gerakan ilahi tersebut. Allah adalah penggerak semesta, Allah adalah penggerak karya, dan kita diundang untuk terlibat di dalam karya Allah. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita mampu melihat apakah suatu peristiwa itu adalah sebuah tanda dari Tuhan, sebuah tanda rencana Allah, tanda pikiran Allah atau bukan, yaitu dengan cara kita mengasah kepekaan kita. Kepekaan menjadi hal yang penting bagi kita. Kita perlu secara jeli dan bijaksana melihat apakah peristiwa yang sedang kita alami itu merupakan sebuah tanda dari Tuhan. Apakah orang-orang yang sedang membutuhkan di sekitar kita merupakan tanda dari Tuhan, sehingga kita mampu menolong dan masuk di dalam kehidupannya, sehingga ia dapat melihat karya, melihat rencana, melihat tanda pikiran Allah di dalam diri kita. Maka dari itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengasah kepekaan kita. Marilah kita melihat tanda-tanda pikiran dan rencana Allah
di dalam hidup kita, di dalam setiap peristiwa, bahkan orang-orang. Dan marilah kita mampu untuk mengasihi sesama sebagai bagian dari karya kasih Allah bagi semesta. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bidang Bina mengkoordinasi pembinaan jemaat sejak usia anak-anak sampai usia lanjut. Pembinaan pada anak-anak dilakukan melalui kegiatan seminar parenting dan pembinaan guru sekolah minggu. Pada usia remaja dan pemuda, pembinaan dilakukan dalam kelompok yang lebih kecil seperti KFC dan persekutuan doa Kamis. Bagi jemaat usia dewasa, pembinaan bersifat individu seperti pendalaman Alkitab, bincang warung tengah, dan penyuluhan kesehatan, dan bersifat relasional seperti kegiatan sekupas sapa. Alokasi dana tahun pelayanan 2019-2020. Komposisi alokasi dana Kespel tahun pelayanan 2019-2020 sebagai berikut. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang kesaksian dan pelayanan majelis jemaat, di bidang keesaan gereja, di bidang sosial masyarakat, di bidang politik, di bidang hukum. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membawa segala permohonan, ungkapan syukur, pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk belajar peka terhadap situasi yang sedang kami alami, terhadap segala hal yang tidak biasa kami alami. Ajarilah kami untuk peka melihat sesama kami yang membutuhkan, sehingga kami mampu menjadi tanda, menjadi penyalur kasih bagi sesama kami, sehingga orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan dapat merasakan penyertaan Tuhan, dapat merasakan kasih Tuhan, dapat melihat wajah Allah melalui wajah dan perbuatan kami.
Pada hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat kami, anggota jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga ingin berdoa bagi anggota jemaat kami maupun orang-orang yang kami kenal yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh akibat COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap beserta dengan mereka dan menyertai mereka melalui setiap tindakan medis yang ada, obat-obatan yang ada, bahkan kehadiran keluarga walaupun dalam bentuk virtual. Kami percaya ya Tuhan bahwa melalui kami dapat menyalurkan kasih-Mu bagi orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sehingga mereka mampu merasakan kasih Tuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Ya Allah, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami Gunung Sahari, GKI Gunung Sahari, dalam setiap pelayanannya pada masa-masa yang sulit ini. Kami ingin berdoa bagi setiap anggota majelis jemaat, penatua maupun pendeta, segenap bidang pelayanan, dan bahkan kami sebagai anggota jemaat, sehingga kami tidak mengalami kemunduran di dalam pelayanan. Kiranya Allah selalu memberkati setiap usaha pelayanan, karya pelayanan yang kami lakukan, sehingga kami tetap memunculkan kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Kami dapat menunjukkan, kami dapat menyalurkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Jangan biarkan kami kendor ya Tuhan, tetapi ajarilah kami untuk selalu tetap bersyukur walaupun situasi sulit yang kami alami pada saat ini. Kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan membimbing dan memberi hikmat bagi mereka. Kami tahu ya Tuhan bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang siap dengan kondisi yang sulit. Tetapi kami percaya bahwa melalui kondisi ini kami banyak belajar mengenai berbagai hal. Dan kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Walaupun kami belum dapat melihat apa yang indah yang ada di depan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu hal yang dapat membuat kami merasakan bahwa penyertaan Allah berlaku dalam masa sulit maupun masa senang. Ya Allah, kami juga ingin berdoa bagi tiap-tiap kami yang dalam masa yang sulit ini sedang terganggu pekerjaannya, aktivitasnya dalam studi pelayanan maupun pekerjaannya. Kiranya Tuhanlah yang akan membimbing kami sehingga kami mampu bijaksana dalam mengelola kelebihan dan kekurangan kami, sehingga kami tetap mampu berkarya walaupun dalam situasi yang sulit ini. Ya Tuhan, kami juga masih memiliki pergumulan pribadi, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kami, Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kami, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkannya sesuai dengan cara-Mu. Kami menyerahkan seluruh ungkapan syukur, permohonan, dan pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya, 1 Tawarikh 16 ayat 29 menyatakan kepada kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Karena itu mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang telah dicurahkan kepada kita. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara dapat diserahkan secara langsung ke gereja jika nanti Tuhan sudah anugerahi kita kesempatan yang baik ke gereja. Atau Bapak, Ibu, Saudara dapat mengirimkan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu BCA 391 300
2268 atau virtual account 0717500 diikuti nomor anggota dengan berita persembahan kebaktian. Bapak, Ibu, Saudara juga dapat membawa persembahan yang sudah terkumpul dengan menempatkannya dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja di setiap hari kerja. Majelis Jemaat juga menyediakan QR Code dari MyBank supaya dapat digunakan dalam persembahan mingguan. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap proses kehidupan yang kami alami. Mampukanlah kami untuk terus berjuang di dalam kehidupan kami sambil mengingat-Mu di dalam ungkapan syukur. Kami berdoa, kiranya Allah memberkati persembahan yang kami berikan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, karya kami sebagai persembahan kepadamu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pemikiran Allah memang kita tidak dapat selami secara jelas, secara menyeluruh. Tetapi pemikiran dan rancangan Allah dapat kita lihat melalui tanda-tanda yang telah ditunjukkan di dalam setiap situasi maupun orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu tetaplah berkarya di dalam Kristus dan jadilah tanda rancangan dan pikiran Allah bagi kehidupan kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang ingatlah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mencukupi apa yang engkau butuhkan, tanda bahwa Ia memelihara hidupmu.
Kiranya Allah memampukan engkau untuk terus berkarya melalui tiap aktivitas yang engkau kerjakan. Kiranya sinar mentari kehidupan menerobos jendela rumahmu serta menghangatkan seisi keluargamu. Kiranya pelangi kehidupan menangkap tetesan air hujan di atas rumahmu yang menambah indah hidupmu. Kiranya akan selalu ada tangan sahabat yang siap menolongmu, dan kiranya orang-orang yang membencimu kini sudi engkau rangkul dan kemudian menjadi sahabatmu. Kiranya semuanya ini terjadi sebagai tanda pemeliharaan Allah kepadamu dan menjadi tanda rancangan dan pikiran Allah bagi kehidupanmu. Kiranya Allah Trinitas Bapa, Anak dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan dan cintamu dari hari ini, esok, dan hingga kita bertemu kembali. Amin.